Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kisah Sahabat, kisah Islami penuh inspirasi. Kisah Imam Mahdi yang menjadi imam sholat Nabi Isa alaihissalam pada hari kiamat. Kisah Imam Mahdi yang menjadi imam sholat Nabi Isa pada hari kiamat dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sekelompok dari umatku akan tetap berperang dalam kebenaran secara terang-terangan sampai hari kiamat, sehingga turunlah Isa bin Maryam. Maka berkatalah pemimpin mereka, Al-Mahdi, kemarilah dan imamilah sholat kami." Dia menjawab, "Tidak, sesungguhnya sebagian kamu adalah sebagai pemimpin terhadap sebagian yang lain, sebagai suatu kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat ini, umat Islam." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Hal pertama yang akan dilakukan Isa setelah turun dari langit adalah menunaikan sholat sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis tersebut. Isa akan menjadi makmum dalam sholat yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Peristiwa kedatangan Isa ini sebelumnya akan didahului oleh kondisi dunia yang dipenuhi dengan kezoliman, kesengsaraan, dan peperangan besar yang melibatkan seluruh penduduk dunia. Pada saat itu, seorang pemimpin Muslim, Al-Mahdi, akan berhadapan dengan Dajjal yang telah menyebarkan fitnah di kalangan umat Islam. Maka saat itulah Isa putra Maryam akan turun ke bumi dan menumpas semua itu dan membunuh Dajjal, membersihkan segala penyimpangan agama, dan menyelamatkan manusia dari fitnah Dajjal. Dajjal ini mengaku bahwa dirinya sebagai Tuhan. Maka Isa akan bekerja sama dengan Imam Mahdi untuk memberantas semua musuh-musuh Allah. Selain itu, Isa juga akan menyelamatkan manusia dari fitnah Ya'juj dan Ma'juj. Dalam hadis yang diriwayatkan Tabrani disebutkan, fitnah dan kejahatan Ya'juj dan Ma'juj ini sangat besar. Tiada seorang manusia pun yang dapat mengatasinya. Jumlah mereka sangat banyak, sehingga kaum muslim terpaksa harus menyalakan api selama lebih kurang 7 tahun untuk berlindung dari penyerangan dan panah-panah Ya'juj dan Ma'juj. Sebagaimana dikisahkan, Ya'juj dan Ma'juj selama ini terkungkung dalam sebuah tembok yang dibuat oleh Zulkarnain. Mereka akhirnya bisa keluar setelah secara perlahan-lahan melubangi tembok tersebut. Tembok Zulkarnain itu terbuat dari besi dan tembaga yang terletak di daerah Georgia, Asia Tengah. Untuk mengatasi masalah ini, kaum muslim terpaksa harus bertahan di Bukit Tursina selama beberapa waktu. Hingga akhirnya Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengirimkan bantuan, dan doa itu pun dikabulkan. Saat itulah Ya'juj dan Ma'juj berhasil diatasi. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Tirmizi dari An-Nawas bin Sam'an. Setelah berhasil mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj, Isa pun kemudian wafat. Menurut sejumlah riwayat, saat diturunkan hingga wafatnya kelak, itu terjadi selama 40 tahun. Dan kehadiran Isa ini merupakan salah satu tanda-tanda terjadinya kiamat kubro atau besar. Sifat turunnya Nabi Isa. Yusuf bin Abdillah bin Yusuf Al-Wabil dalam kitab Asyra'atus Sa'ah menyatakan, setelah keluarnya Dajjal dan kerusakan yang dia lakukan di bumi, maka Allah mengutus Isa alaihissalam. Lalu beliau turun ke bumi. Beliau turun di Menara Putih sebelah timur Damaskus di Syam. Beliau memakai 2 helai pakaian yang dicelup dengan minyak ja'faran.
meletakkan kedua tangannya di atas sayap dua malaikat. Apabila dia menundukkan kepala, maka turunlah rambutnya, dan jika dia mengangkatnya, maka berjatuhanlah keringatnya bagaikan butir-butir mutiara. Tidaklah seorang kafir pun yang mencium nafasnya, melainkan dia akan mati, sementara nafasnya sejauh pandangannya. Nabi Isa akan turun di kalangan At-Taifah Al-Mansyurah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang berperang di atas kebenaran. Mereka semua bergabung untuk memerangi Dajjal. Lalu beliau akan turun ketika iqamah sholat dikumandangkan, dan beliau sholat di belakang seorang pemimpin dari kelompok tersebut. Ibnu Katsir berkata, inilah yang paling masyhur tentang tempat turunnya beliau, yaitu di atas menara putih bagian timur kota Damaskus. Dan saya telah melihat pada sebagian kitab sesungguhnya dia akan turun di menara putih sebelah timur Masjid Jami Damaskus. Barangkali inilah pendapat yang lebih terpelihara, karena di Damaskus tidak dikenal ada sebuah menara di bagian timur selain menara yang ada di sisi Masjid Jami Al-Umawi di Damaskus di sebelah timurnya. Inilah yang lebih tepat lagi cocok, karena dia akan turun ketika sholat didirikan. Lalu pemimpin kaum muslimin akan berkata kepadanya, "Wahai Rasulullah, majulah." Lalu dia berkata, "Engkau yang maju, karena sesungguhnya iqamat dikumandangkan untukmu." Sementara pada sebagian riwayat, sebagian dari kalian adalah pemimpin bagi yang lainnya, sebagai kemuliaan yang Allah berikan kepada umat ini. Sahih Muslim, Kitab Al-Lima'an, Bab Bayanun Nuzuli Isa bin Maryam Hakiman bi Syariati Nabiyina Muhammadin. Selanjutnya, Ibnu Katsir mengatakan bahwa pada zamannya, yaitu pada tahun 741 Hijriah, kaum muslimin memperbaharui menara dengan menggunakan batu putih. Ketika itu pembangunannya diambil dari harta kaum Nasrani yang telah membakar menara tersebut yang berada di tempat mereka. Barangkali ini merupakan salah satu tanda kenabian yang tampak. Allah mentakdirkan pembangunan menara ini dari harta orang-orang Nasrani agar Nabi Isa bin Maryam turun pada menara tersebut untuk membunuh babi, menghancurkan salib, tidak menerima jizyah dari mereka, akan tetapi pilihannya adalah masuk Islam atau dibunuh. Demikian pula orang-orang kafir dari kalangan yang lainnya. Dijelaskan dalam hadis An-Nawas bin Sam'an yang panjang tentang keluarnya Dajjal, kemudian turunnya Isa alaihissalam. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah telah mengutus Al-Masih bin Maryam, dia akan turun di menara putih sebelah timur Damaskus dengan mengenakan dua pakaian yang dicelupkan wars dan ja'faran, meletakkan kedua telapak tangannya di sayap dua malaikat. Ketika dia menundukkan kepalanya, maka rambutnya akan turun, dan ketika dia mengangkatnya, maka akan berjatuhan darinya keringat bagaikan butiran mutiara. Maka tidaklah seorang kafir mencium aroma nafasnya, melainkan dia akan mati, dan aroma nafasnya sejauh mata memandang. Kemudian dia akan mencarinya, mencari Dajjal hingga dia mendapatkannya di pintu Lut, lalu membunuhnya. Selanjutnya, satu kaum yang Allah lindungi akan datang kepada Isa bin Maryam. Lalu dia akan mengusap wajah mereka dan bercerita kepada mereka tentang derajat mereka di dalam surga. Sahih Muslim, Kitab Al-Fitan wa Asyaratus Sya'ah, Bab Zikrut Dajjal.
Demikianlah kisah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.